lagi sama kita di Kupas Berita. Pilek ya? Siapa? Kamu. Kenapa? Kayak gitu. Hari ini kita akan ngomongin Sinteyong. Kasihan lah Pak Sinteyong. Sinteyong opa. Sinteyong hidup Sinteyong. Ayo Pak Erick Thohir, masa Sinteyong diganti? Kali diganti siapa pelatih Guardiola. Tapi kita nggak bahas soal Sinteyong ya guys. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas keputusan MK yang kontroversial itu, yang rame itu. Oh, apa tuh? Jadi MK memutuskan kalau warga negara Indonesia tidak boleh ada yang tidak beragama atau berkepercayaan. Oh, kita nggak ngomong politik nih ya? Nggak, kita ke sesi agama. Kita ke sesi membela minoritas. Kan yang beragama dikit ya. Silakan. Oke. Jadi menurut MK warga Indonesia itu nggak boleh nggak beragama, Bang. Nggak boleh nggak beragama. Jadi kok tiba-tiba MK mengeluarkan keputusan itu kenapa? Iya, jadi keputusan ini tuh gara-gara ada uji materi pasal 22 nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Diajuin sama ada namanya Raymond Kamil sama Teguh Sugiharto gitu. Nah, dalam uji materinya ini Raymond sama Kamil ini bilang kalau di KTP sama kakak, kalau untuk mereka yang nggak percaya agama nggak perlulah ditulisin agama, bisa nggak usah diisi. Oh iya, gitu. di KTP ya. Strip aja mungkin ya atau gimana gitu. Tapi atau nggak perlu ditanya lah agama. Nggak perlu juga ya. Gitu. Kosong aja gitu. Karena menurut mereka kalau tetap diisi itu nggak sesuai sama hak asasi manusia gitu. Iya. Karena mereka kan tidak meyakini. Jadi dia tidak minta apapun. agar itu dihilangkan, tapi nggak apa-apa ada agama titik 2. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak beragama seperti mereka ini, ya boleh dong. Boleh dong ditiadakan, distripin aja gitu. Ya. Terus ya itu sekitar Oktober tahun lalu lah. Apanya? Pengajuannya. Appeal-nya ya. Ya, dan tanggal 3 Januari kemarin MK mutusin buat menolak. Jadi kayak warga Indonesia tuh nggak boleh nggak ada agama, harus dicantumin agamanya di situ. Karena kalau misalkan nggak ada, katanya negara tuh nggak bisa memenuhi hak-haknya. Hak-hak ini sebagai warga negara gitu. Administratif dari bang, administratif. Kartu keluarga, KTP. Enggak, ini ada orang nggak beragama. Ya, kenapa harus beragama? Biar pencatatannya gampang mungkin. Enggak, kosongin tidak beragama. Katanya ini pernah kata MK-nya juga kalau misalnya tidak diisi itu melanggar konstitusi karena kan agama itu bagian dari identitas negara atau bangsa gitu. Hakim MK bilang Bang kalau kepercayaan pada Tuhan ini bagian dari karakter bangsa yang sudah disepakati konstitusi. Disepakati sebagai ideologi bersama gitu. Disepakati di mana? Enggak, saya mau ini pertanyaan saya ini jujur ya. Gimana menurut Bang Ade? Emang ada di Undang-Undang Dasar 45 perkataan bahwa warga negara Indonesia harus beragama. Orang-orang pasti ngutipnya ini ketuhanan ya. Pasal 29. Enggak, itu dulu. Harus beragama ada enggak? Pasal 29. Harus beragama ada enggak? Enggak tahu. Enggak ada. Enggak ada, kamu buka, kamu bakar, kamu pakai menyan segala macam. Enggak ada itu harus beragama. Adanya ketuhanan yang Maha Esa. Adanya hak beragama, kan enggak dibilang harus beragama. Iya. Iya kan? Mungkin sebenarnya lu bebas mau agama kek, enggak beragama kek. Tapi intinya itu. Iya, harusnya gitu kan? Iya kan? Logikanya saya gitu. Yang jelas kalau dikatakan ini tidak sesuai dengan konstitusi, MK itu kan memang menguji apakah undang-undang itu sejalan nggak sama undang-undang dasar. Kan yang paling atas kita tuh undang-undang dasar ya. Undang-undang yang lain tuh di bawah. Di bawah undang-undang dasar. Nah, kalau ada undang-undang yang dianggap isinya ada satu pasal, ada satu ayat itu bertentangan atau tidak sejalan dengan undang-undang dasar, itu bisa digugat. Itu yang dilakukan oleh teman-teman EGRA itu. Oke. Dua orang itu. Dia bilang gue beragama, kok harus ngisi agama gue apa? Iya, padahal kan dia memilih untuk tidak beragama. Gitu. Nah, kalau kalian sendiri melihat apa? Ini kayak saya sebagai seorang tua, saya mungkin pendapatnya agak beda gitu kali ya. Kalau kalian sebagai anak-anak Gen Z, ya boleh. Cindy mau berpendapat?
Sweet dulu gimana? Nggak, kalau menurut aku pribadi sebenarnya gimana ya, kalau tidak beragama itu kan privasi orang, hak mereka gitu ya. Dan menurut aku kenapa banyak banget, nggak banget sih, banyak negara maju yang akhirnya mungkin banyak penduduknya yang jatuhnya nggak beragama ya Bang, kayak misalnya nih Swedia, Norwegia, Jepang mungkin ya, atau mungkin apa itu ada angkanya? Nggak ada, tapi emang kayak mungkin sekitar 80-90% gitu memutuskan untuk gue percaya ada Tuhan, tapi untuk agamanya apa gue enggak gitu. Bahkan nggak dipublish Bang. Kalau yang di Jepang sama Korea tuh yang aku lihat ya, mereka tuh nggak nge-publish agamanya apa gitu. Iya, kayak itu privasi masing-masing, karena mereka tuh benar-benar mengutamakan gimana caranya nih sebagai warga negara mereka bikin negaranya maju tanpa harus memikirkan. Kayak di Jepang aja ya Bang, itu tuh nggak ada penduduk asli Jepang ya yang kayak naik agama lo apa, ini lo apa, ke tetangga atau mungkin apa. Kan kalau di sini kadang masih ini ya. Iya, kalau di sini kan ada orang nih mungkin influencer gitu kan keluar sedikit, tiba-tiba misalkan Cindy Florensin agama, iya, yang dicari agama. Nggak, tapi gitu. Kalau itu sih saya sih ngerasa ya boleh dong. Saya sendiri termasuk orang yang suka nanya, agama lo apa sih gitu ya. Maksud saya supaya jangan sampai ucapan saya menyinggung. Ya kan? Orang yang Indonesia kan bawaannya suka baper gitu ya. Kamu misalnya kamu adalah Kristen, saya Islam. Terus saya bilang, mau sholat nggak gitu kan? Saya Kristen kan gitu. Iya kalau untuk Nah itu barangkali di Jepang dan di Korea, Jepang mah parah emang. Parah tuh artinya gini. Ini bukan negatif ya. Jadi orang Jepang itu memang ketika Natal dia akan merayakan Natal. Jepang banget padahal orangnya. Kristen nggak Kristen dia. Tapi dia merayakan Natal. Nah nanti ada berikutnya ada perayaan hari apa gitu sih. Di Jepang gitu mungkin ya misalnya Islam gitu ya, tapi kan Islam nggak banyak di sana. Tapi yang banyak gitu ya penganut agama Jepang tuh apa ya? Bukan Konghucu, Shinto ya? Matahari sih? Ya, adalah agama Shinto lain. Ya dia juga ikut nanti perayaan itu. Seneng aja dia bilang ngerayain agama yang berbeda-beda. Jadi karena itu menjadi tidak penting dia beragama apa. Sehingga di sana memang saya duga nggak ada pertanyaan tentang di KTP tuh, di ID card, di religion. Tapi intinya kayak negara-negara maju ini tuh sebenarnya tanpa memusingkan soal agama, tanpa menitik beratkan pada agama, mereka nih kayak berhasil menciptakan semacam kebijakan yang berbasis rasional gitu loh Bang. Rasional dan ilmu pengetahuan serta keadilan tanpa istilahnya bergantung sama agama gitu. Jadi agama tuh nggak penting lah ya. Ilmu pengetahuannya maju dari segala aspek ekonomi segala macam maju, tapi nggak meribetkan atau musingin soal agama. Ya, jadi agama tuh betul-betul urusan masing-masing warga dengan Tuhannya masing-masing. Dan pemerintah tuh kayak ya silakan memfasilitasi bahkan ya kayak mempersilahkan, silahkan lu mau beragama silahkan, lu mau nggak beragama silahkan, yang penting lu kayak mungkin berkontribusi buat negara gitu. Kalau kamu sendiri kenapa? Merasa penting nggak? Harus nggak orang menyatakan dia itu beragama apa? Kalau aku pribadi, karena mungkin aku tumbuh di keluarga yang cukup konservatif, menurut aku agama penting. Tapi kalau ditanya pendapat gimana sama orang yang gak beragama, itu silahkan gitu loh. Itu hak mereka. Dia ya? Iya. Tanpa pemerintah tuh harus ikut, ya bukan ikut campur ya, tanpa harus memusingkan. Ini ada warga negara gak beragama nih, gimana nih kayak. Karena jadinya kalau misalkan dipaksakan untuk beragama Bang, jadinya kayak ada istilah Islam KTP gitu kan. Orangnya udah gak mau beragama nih, cuman secara administratif udahlah Islam aja gitu daripada ribet, atau udahlah Kristen aja daripada ribet gitu. Karena memang itu dilakukan oleh beberapa kalangan Gen Z gitu. Beberapa kalangan Gen Z artinya yang memang dia tuh udah udah nggak pengen beragama, cuman ya udah cantumin aja Islam di KTP gitu ya. Walaupun kalau saya nih sebagai saya sih betul-betul udah sampai tahap dulu saya menganggap agama itu penting untuk dicantumkan sebagai identitas seseorang. Tapi memang semakin kesini nih sekarang, semakin saya tua, saya justru menganggap ya memang apa sih arti penting pencantuman nama agama dalam misalnya kartu identitas atau taruhlah di mana ya, di ijazah, di segala macam. Bukan karena saya menganggap agama tidak penting, karena saya
adalah orang pemeluk agama yang menurut saya cukup taat ya terhadap kewajiban-kewajiban. Tapi ya itu urusan saya dengan Tuhan saya. Iya, betul. Iya. Betul kan? Jadi sebetulnya itu nggak terlalu penting lagi buat saya. Apakah itu perlu diungkapkan atau tidak. Nah, cuma saya sih setuju sama kamu, sama si Genzi tadi. Daripada ribut, ini buat teman-teman yang mengajukan appeal tadi, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau saya nih minta maaf ya, karena buat saya sih supaya selesai aja masalahnya. Iya, Ya udah bohong aja. Bohong aja. Kamu ditanya, kamu agamanya apa? Atau secara administratif kamu harus menyebut kamu agama apa? Ya kamu ngarang aja salah satu agama yang diakui di Indonesia. Aduh. Nggak penting. Ya memang ini negara akhirnya dapat informasi yang salah. Ya tapi kan ini semua bermula dari sebuah kebijakan yang menurut saya salah. Jadi ya bilang aja Islam gitu kan. Tapi mungkin kenapa beliau-beliau ini mengajukan semacam apa sih kayak appeal gugatan gitu. Uh-huh. Karena based on pengalaman juga kali Bang. Misalnya tuh kayak ya udahlah awalnya dia kayak bohong, legowo biarin kayak misalnya agamanya ini. Terus ditanya nih agamanya apa? Gitu kan. Tapi kok nggak pernah kelihatan ke rumah ibadah ya, nggak pernah ini ya. Tapi gimana? kok disuruh sholat nggak mau ya misalnya, disuruh ke gereja mungkin dia nggak mau lama-lama yang awalnya ada di titik ya udah deh nggak apa-apa, gue ditanyain agamanya apa, sampai di titik kayak begah banget, kayak gerah banget gitu. Tapi kan di Indonesia ya itu sebetulnya biasa. Yang tadi kamu bilang itu Islam sih. kamu Islam, tapi kamu makan babi nggak? Makan ternyata. Misalnya bukan kamu ya, tapi maksud saya ada orang yang dia Islam tapi dia makan babi. Dia Islam tapi dia minum alkohol. Dia Islam tapi nggak sholat. Dia Islam tapi nggak puasa. Kan biasa. Ya kalau ada orang, kok lu Islam tapi lu nggak pakai jilbab? Ya urusan gue kali ya. Urusan gue sama Tuhan gue, kenapa? Emang kenapa? Yang penting kan secara administratif dia sudah selesai dari persoalan saya harus menyebut apa. Ini barangkali orang yang sangat jujur nih orang-orang ini ya. Dia tuh harus semua jujur ya. Semua jujur, terus tidak bisa membohongi hati nurani. Tidak bisa membohongi hati nurani. Yang harus kita hormati sih. Tapi kalian harus sadar negaranya tuh ya begini emang. Sistemnya begini Pak. Karena kalau misalnya itu satu nggak diisi, yang kolom agama itu nggak diisi, aku pernah ada cerita Bang. Jadi waktu aku kelas 1 SMA itu kan ada kenaikan kelas Bang. Orang masuk, ada anak murid baru ya, calon murid baru masuk, itu ateis. Nilainya cukup bagus. Tapi nggak bisa karena nggak bisa masuk ke SMA ini karena agamanya nggak ada. Risikoku nggak karena mau. Gitu. Iya ateis gitu kan. Ya nggak bisa dong gitu. Akhirnya nggak jadi masuk. Ya memang itu memang harus kita hormati lah ya. Orang-orang yang merasa harus jujur, merasa ya dia nggak boleh membohongi negara, membohongi orang lain. Saya ini tidak percaya agama. Ya udah, kenapa saya harus mengaku saya Islam misalnya gitu kan? Atau saya Kristen atau saya Hindu. Tapi dalam hidup ini kita kadang-kadang terpaksa harus berkompromi nih. Mematuhi sebuah sistem yang memang udah dari sananya gitu. Iya, sistem ini memang kita tahu kita nggak adil, ini nggak beres, ini nggak apa ya, tidak. Itu memaksa orang untuk berbohong. Tapi ya udahlah, kalian memaksa saya berbohong aja. Saya berbohong bahwa saya itu beragama, padahal tidak. Atau setelah dibuat terus saya ngomong sama teman-teman saya, nih gue dong Islam nih gitu. Gue Kristen padahal gue sih gak beragama. Rame-rame. Jadiin jokes. Nah Pak Hakim mau yang begitu. Kan para hakim ini harus sadar ketika dia melakukannya, ya orang akhirnya akan berbohong. Fake jadinya. Fake tapi kebohongan yang harus kita bisa toleransi. Karena itu dipaksa oleh sistem. Sistemnya memaksa Anda bohong. Tapi terlepas dari keterpaksaan itu, kalau dengar cerita temennya Egra gitu ya, yang anak murid baru, ini buktiin bahwa ya tetap agama di atas segala-galanya gitu. Yang tadi dibilang nilainya perfect bahkan mungkin bagus. Kita nggak tahu kalau di negara lain itu dia dengan nilai segitu tanpa memandang dia agamanya apa, bahkan ateis, itu pasti udah diambil itu anak Bang, dimaksimalin potensinya. Sama ilmu. Kalau itu di sekolah saya dan saya kepala sekolahnya, ya saya langsung terima. Itu ngapain maksudnya juga negara lain yang maju tuh kayak udah ya udahlah mau agamanya apa,
tapi di Indonesia kenapa gitu? Ya, Nah, Why? gitu. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Apa? Orang yang mengaku tidak beragama Mm-mm. itu kan orang bilang wah itu artinya dia bertentangan sama undang-undang dasar kita atau Pancasila segala macam. Saya ingin katakan begini. Orang yang tidak beragama bukan berarti dia tidak percaya Tuhan loh. Oh ya. Ya, Itu dua betul. hal yang berbeda, ya. Mm-mm. Sekarang ini ada banyak sekali orang yang mengatakan gue sih percaya bahwa pasti ada Tuhan Iya. yang Tapi, menciptakan ya. ini semua. Tapi gue nggak percaya sama agamanya yang disebut organized religion, Ya. religion yang diorganisasikan yang ada aturannya, ada kitab sucinya, ada aturan Nggak boleh kamu ini, nggak harus boleh melakukan itu, ini, gitu. nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia nggak percaya tuh Tuhan menurunkan itu, ya. Ini sih cuman karang-karangan orang-orang ini aja nih, pemimpin-pemimpin agama kan. Jadi ya saya yakin kita banyak kenal sih orang-orang semacam itu. Saya banyak kenal tuh orang-orang yang bilang bahwa dia beragama dan dia menjalankan orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang tidak korupsi, tidak mau menindas orang lain, tidak mau mengambil hak orang lain. Tapi semua itu dilakukan karena dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak percaya sama agamanya. Iya. Agamanya yang nggak percaya, Tapi bukan Tuhannya. Tuhan ada, dia percaya. Gitu. Iya, itu banyak. Jadi jangan kaget nih penonton kalau di lingkungan di mana Anda berada ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak percaya agama. Kayak yang tadi ini si bapak-bapak ini belum tentu dia tidak percaya Tuhan. Percaya, Pak. Jadi ada belum tentu juga. Belum tentu. Belum tentu juga dia juga. percaya Tuhan Iya. ya. Jadi level pertama adalah tidak percaya Tuhan, level kedua adalah percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Yang berikutnya adalah baru yang percaya Tuhan dan percaya agama. Ya, perintah-perintah agama. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa di dalam sebuah negara yang percaya pada hak asasi manusia, pada demokrasi, ini harus diakui dong, dihormati Seharusnya. dong. Seharusnya. Tapi kalau akhirnya negara yang tetap ngotot harus beragama, ya udah. Ini sama aja dengan ini bukan yang ngajarin penonton, tapi ini pendapat saya pribadi ya. Iya. Pernikahan beda agama kan nggak boleh nih di Indonesia. Ya udah bohong aja. Nah, jadi banyak yang begitu. Iya, dan menurut saya itu jalan keluar yang Kayak lagi happening nih sekarang. iya yang masuk di akal kan. Jangan dibilang terus yang berbohong tuh, wah kalian tuh munafik, hipokrit. Enggak, negara ini memaksa saya untuk menyatakan bahwa saya seagama dengan pasangan saya. Padahal saya nggak seagama sama pasangan saya. Iya. Ya udah dong. Ya udah saya bohong aja. Saya udah masuk Islam kok. Atau saya udah masuk Kristen kok. Saya udah masuk Hindu bla bla bla. Padahal aslinya enggak. Padahal aslinya enggak. Cuma Diadain. untuk administratif aja. Iya. Betul. Ya memang ya pertanyaan berikutnya apakah orang tua mau terima, apakah Iya, betul. saudara mau terima itu soal lain ya. Iya. Tapi memang memaksa-maksa orang untuk menyatakan dia beragama apa dan apakah dia menjalankan kewajiban agama dengan baik atau tidak, itu seharusnya bukan urusan negara emang. Sampai ini enggak sih, ya mungkin ini trennya udah dari dulu ya, karena nggak bisa di Indonesia nikahnya di luar negeri. Iya. Pencatatan Iya. administrasinya akhirnya di luar Iya. negeri gitu. Kan repot ya, mendingan bohong. Iya sih. Ribet ya. Nggak gini, saya mau bilang gini. Ini orang bilang, "Lu dosen tapi nyuruh kita bohong." Saya mau bilang ini adalah prinsip etik. Ya. Etik itu kan soal boleh dan tidak boleh. Baik dan buruk kan. Nggak semua filsafat etik itu mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Ada juga pendekatan yang melihat apa manfaat yang diperoleh ketika sesuatu yang tadi dianggap benar itu dianggap salah itu dilakukan. Ya. Kayak misalnya gini, perang itu boleh atau enggak? Sebetulnya enggak. Membunuh orang tuh seharusnya enggak boleh. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu kita terpaksa membunuh orang. Iya. Ya kan? Jadi pada tahap itu, pada kondisi semacam itu, pembunuhan menjadi sesuatu yang dibenarkan. Begitu juga dengan kebohongan dalam pandangan saya. Kalau untuk itu Anda mau survive secara administratif dalam sebuah negara, ada yang rugi nggak kalau Anda mengaku bahwa saya ini Islam, padahal saya bukan Islam? Nggak ada yang rugi. Ya ini nggak cuma Islam, bisa Kristen, bisa Hindu, Buddha, bla 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 ya. Nggak ada yang rugi. Ada uang negara yang terkorupsi nggak di situ? Nggak ada. Ya jadi kenapa? Salahnya di mana kalau saya bohong di situ? Nggak ada, cuman
cuman ya itu bohong. Biar selesai aja sebenarnya. Biar selesai masalahnya. Biar nggak usah ribet. Nah, apalagi kalau kemudian setelah kamu dapat itunya, udah dapat KTP, kamu tuh bilang sama orang-orang, sebenarnya saya nggak beragama loh. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak beragama. Ya. Atau Yang penting dapet. Yang penting ada. Oke, itu pendapat saya yang sudah tua ini. Makasih Suhu. Tapi soal Sintayong, Iya. Kasian lah Pak Sintayong ini. Gimana penonton mau kita besok bahas Sintayong? Komen di bawah. Coba boleh komen di bawah. jangan-jangan Sintayong tuh akhirnya diberhentikan karena dia nggak jelas agamanya apa. Oh. Dan terjadi lagi. Aduh. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau penonton mau besok kita bahas Sintayong, boleh komen di bawah. Kalau ada ide-ide konten juga boleh komen di bawah juga. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa support Sintayong ya enggak? Suprot. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, boleh. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.